Sehat ibu? Alhamdulillah. Mudah-mudahan ibunda yang hadir pada malam hari ini semuanya adalah golongan wanita-wanita salihah. Golongan para orang tua salihah. Golongan para istri yang berbakti kepada suami. Tak yakin aku dari bunyi amin tuh. Insyaallah yang hadir ibu-ibunya semua adalah wanita salihah yang berbakti kepada suami. Amin. Ini ibu-ibu yang sebelah sini kenapa diam saja ini? Ini janda semua apa cemana ini bu ini? Insyaallah sehat-sehat ya bu ya. Insyaallah. Sehat pak? Sehat pak? Alhamdulillah. Yang terhormat dan yang termulia, para alim ulama asatis wa asatizah, para muallim wa muallimah, para masyaikh, abah-abah guru yang hadir dan duduk bersama dengan kita pada malam hari ini. Salam takjim, salam hormat, salam mulia. Kita mendoakan guru-guru kita senantiasa diberikan Allah kesehatan. Amin. Kita mendoakan guru-guru kita senantiasa diberikan keikhlasan dan kesabaran dalam mendidik ilmu kepada kita. Amin. Kita mendoakan guru-guru kita senantiasa dipermudah segala urusannya, dipermudah segala hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ini guru-guru kita insyaallah. Wabil khusus Ayahanda Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Batam. Hadir? Hadir. Insyaallah. Aku udah ceramah baru datang teh itu. Tadi aku duduk bukan ada kewantarkan nih ya. Dan gitulah caramu. Ya Allah, cepat sikit. Yang terhormat Sahibul Wilayah Bapak Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam Bapak Haji Amsakar Ahmad beserta dengan Ibu Wakil Wali Kota sekaligus Wakil Kepala BP Batam Ibu Li Claudia Chandra. Yang terhormat Bapak Sekda Kota Batam Bapak Haji Jeffridin MPD, seluruh Forkopimda Kota Batam yang hadir. Ada Bapak Kapolres. Kapolres. Nah, gitulah. Wakil Kapolres. Yang mewakili, Pak. Berarti yang mewakili Kapolres. Oh, kalau mewakili duduknya di belakang, Pak, biasanya. Wakili kok di depan, mana boleh. Ini jatahnya ketua duduk di depan itu. Sehat-sehat, Pak ya. Salam dengan Pak Kapolres. Yang terhormat Ketua Lembaga Adat Melayu, para orang-orang tuaku, para camat, para lurah, para kepling, para siapa lagi? Anggota dewan. Ada anggota dewan yang hadir? Ada, Masya Allah. Gitulah Pak, tunjuk tangan. Siapa lagi yang mau hormati? Habis? Para imam, para muazin yang duduk bersama kita malam ini, yang gak bisa ku sebutkan satu persatu, yang kecil gak ku sebut nama, yang besar gak ku sebut gelar. Kita berdoa mudah-mudahan malam ini yang hadir ini adalah orang-orang yang Allah kasih berkah. Amin. Pulang dari sini insya Allah masing-masing kita bawa pahala. Amin. Amin. Udah habis? Ayo kita ngaji. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hidup nih ndak lepas dari yang bapak ibu. Betul? Betul ndak? Siapalah manusianya, siapalah orangnya di muka bumi Allah ini yang ndak pernah diuji. Aku mau tahu aku dulu. Ada? Ibu, diuji ndak? Ibu hidup diuji ndak? Apa ujian ibu? Mau tahu dulu aku, apa ujian kau?
Apa ujian ibu? Lebih besar mana ujian seorang istri atau suami bu? Jijik kali aku dengarnya, istri kata dia. Kau di rumah tinggal nerima lakimu yang setengah mati cari nafkah, tahu kau? Istri pula katanya. Nggak dipikirkannya nasib kita di luar cemana pak? Betul nggak pak? Yang kuat pak, biar dengar telinga orang tuh. Betul pak? Jeritan para suami teraniaya tuh. Ini besar ini tanggung jawab suamimu bu. Jangan kau pikir nggak ngeri jadi suami ini. Makanya seorang istri itu maaf, jangan zalim kepada suamimu, apalagi sampai menganggap suamimu itu macam tuyul. Benar Pak Wali. Kita nih kadang-kadang laki-laki macam tuyul Pak. Betul Pak. Taulah kerjaan tuyul tuh. Cari, setor, menyusu, besok cari lagi, setor lagi, menyusu. Itu adalah kerja laki awak. Maka hidup ini semua diuji. Jadi istri diuji, jadi suami diuji, jadi wali kota diuji nggak Pak? Tengoklah Pak Aung Sakar itu. Baru berapa hari dilantik tengok. Udah habis saja badannya aku tengok. Memikirkan rakyat biasa itu Pak. Tengok. Ngeri jadi pemimpin ini berat. Wah macam saya kemana-mana diuji enggak? Berat kali lah ujiannya. Biar tahu kau dulu. Selama Ramadan ini bisa dihitung jari aku buka bersama-sama istriku. Yang lain buka sama istri orang terus kerjaan. Apa tidak keluar terus? Benar Pak Wali. Sedih rasanya aku, betul. Sabtu kemarin aku baru kemari. Di situ semalam pulang aku ke Medan sama gubernur, sama wali kota. Tadi pagi udah balik lagi kemarin. Entah kapan jumpa biniku. Jumpa pun di bandara cuma setengah jam. Itu pun siang-siang. Mau ngapain siang-siang? Makanya hidup ini tidak pernah lepas dari ujian. Nih Ustadz pun diuji. Betul enggak? Tengok dimanapun saya diundang Bapak Ibu maaf. Foto saya tuh terpampang di mana-mana. Di jalan, di tengah kota, semua foto saya dipampang. Nih ujian nih. Jangan kau pikir fotoku nggak ujian-ujian ini Pak. Tapi foto Ustadz dipajang di mana-mana, seharusnya Ustadz bangga. Ya memang bangga. Jadi ujiannya di mana Ustadz? Ujiannya nanti Pak Wali. Selesai acara. Berebut orang nak mengambil baliho sepanduk untuk tutup kandang ayam di rumah masing-masing. Maka kalau foto awak terpampang di mana-mana jangan awak senang. Begitu hilang lenyap carilah di kandang ayam tuh. Disitulah letak foto awak. Hari ini bersih foto awak, besok betai-tai ayam muka awak situ. Nih. Dan ini janji Allah yang ngomong Quran. Allazi khalaqal mauta wal ayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Manusia kata Allah, tidak kujadikan mati dan hidup itu adalah kecuali tidak lain dan tidak bukan adalah untuk ujian bang. Maka semua kita diuji ini kok, nggak ada yang nggak diuji bang. Makanya kalau hidup ini kita ujian, kita harus sadar bahwasanya hidup ini punya aturan, betul? Betul nggak? Makanya maaf, ada kitab namanya Zubdatut Tafasir min Fathil Qadir. Yang mengarang namanya Dr. Sulaiman Al-Asqor, seorang mufassir Pak. Beliau menafsirkan kalimat liyabluwakum itu maknanya hidup ini memang tempatnya ujian, tapi hidup ini tempatnya ujian hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang punya iman. Tapi kalau orang hidup tidak punya iman, maka dia tidak akan pernah menganggap kalau hidup ini sebagai ujian Pak. Inilah orang yang suka-sukanya aja hidup. Ustadz ceramah, dia cerita. Ustadz ceramah, dia main handphone, biasa itu. Ustadz ceramah, dia ngunyah. Ngunyah aja nggak apa-apa.
Zolim betul kalian ku tengok dari tadi. Pak Wali Kota pun tadi nggak pengertian betul. Nyuruh aku makan buah, cuman tak dibukakannya buah tuh, cuman mau makan. Heran aku. Makanya hari ini kita tidak pernah lepas dari ujian. Hanya orang yang punya iman lah Pak yang menyadari kalau hidup ini ujian. Kenapa? Karena hanya orang yang punya iman yang sadar kalau hidup ini ada aturan. Tapi kalau orang hidup nggak punya iman, dia nggak sadar hidup ini ada aturan Pak. Suka-sukanya aja dia hidup. Yang penting dia kenyang, yang penting dia tidur lelap, mikirkan orang nggak usah. Yang penting urusan dia sendiri selesai. Oh, ini bahaya orang kayak begini nih Pak. Bahaya kita. Kenapa bahaya Ustadz? Maaf, kita hidup tanpa orang lain nggak bisa Pak Wali. Betul nggak? Pak Kapolres, hidup tanpa orang lain kita nggak bisa Pak. Pak Dewan, nggak bisa. Bapak jadi Dewan kan karena ada orang lain. Kalau nggak ada yang nyucuk Bapak, apa bisa jadi Dewan? Pak Wali tanpa orang lain, tanpa masyarakat, bisa nggak kita hari ini jadi wali kota? Nggak bisa. Tanpa orang lain kita nggak akan dapatkan jabatan itu. Makanya hari ini kita sadarlah kalau jabatan itu sebenarnya ujian. Maka kita perlu iman untuk menghadapi itu. Kalau kita hidup nggak punya iman, suka-suka aja dia. Nah tujuan Allah memberikan ujian itu apa Ustaz? Ayyukum ahsanu amala. Allah pengen tahu amal siapa yang paling baik di antara kita. Sana putih, sini putih juga. Iya, parah betul. Ya Allah. Air putih, botolnya kecil. Sesuai sama aku Nih. Allah pengen tahu amal siapa yang paling baik di antara kita Bang. Makanya Allah ngasih ujian. Allah ngasih ujian di bulan Ramadan. Dengan kita menahan lapar dan dahaga. Supaya apa? Allah pengen tahu mana yang pantas nanti di ujung Ramadan. Yang pantas diberikan gelar takwa. Tidak semua orang yang ikut puasa itu dikasih gelar takwa. Oh nggak bisa bos. Nggak enak. Ngapain ada puasa kalau begitu? Nah kan kita suruh nahan lapar sama dahaga dulu. Kita suruh nahan nafsu dunia dulu selama Ramadan ini. Baru kalau berhasil dikasih gelar takwa. Kan gitu Bang. Nah begitu. Allah pengen tahu amal siapa yang paling baik di antara kita. Dan pertanyaan saya, maaf. Ada nggak yang tahu di antara kita amal siapa yang paling baik? Bu, ada nggak yang tahu amal siapa di sini yang paling baik? Ada nggak? Ada yang tahu nggak amal siapa yang paling baik di antara kita? Ada yang tahu Pak amal siapa yang paling baik di antara kita? Coba ada yang berani tunjuk tangan. Ustadz amalku di sini paling baik. Ada yang berani coba? Biar ku pijak batang lehernya sekalian. Nggak ada yang tahu amal siapa di antara kita yang paling baik. Oh, di sini amal yang paling baik Pak Wali belum tentu, Pak. Amal yang paling baik amal Pak Kapolres belum tentu. Apalagi cuman wakili, oh berat lah. Berat. Sini yang paling baik amal ketua LAM, oh berat. Oh, sini paling baik amal sekda, oh belum tentu. Oh di sini amal yang paling baik amalnya Ucai. Belum tentu Pak. Karena yang tahu amal siapa yang paling baik di antara kita ini cuman Allah. Maka yang berhak menilai makhluk itu hanya yang menciptakan makhluk. Kalau kita sama kita nggak cocok menilai Pak. Manusia menilai manusia nggak pantas. Kenapa? Statusnya sama-sama makhluk. Nggak pantas. Ucai nilai bapak nggak cocok. Kenapa? Makhluk Pak. Bapak nilai Ucai nggak cocok. Kenapa? Sama-sama makhluk. Jadi kalau sama-sama makhluk saling menilai jatuhnya tidak adil. Kalau makhluk sama-sama makhluk saling menilai jatuhnya pilih kasih. Jelas. Makanya jangan suka menilai orang. Lupa menilai diri kita sendiri.
Orang sekarang banyak tahu tentang salah orang, tapi salah sendiri dia jarang tahu. Bak kata pepatah, gajah di pelupuk mata dia ndak nampak, tapi semut di seberang lautan dia jelas nampak. Salah orang dia tahu, salah sendiri dia ndak pernah paham. Inilah yang merusak ukhuwah itu tadi Pak, penyakit iri, dengki. Apalah yang perlu kita irikan hari ini Pak? Betul? Betul nggak? Bu, apalagi bulan Ramadan Bu, nggak usah suka iri sama tetangga. Nggak usah suka iri sama tetangga Bang. Kenapa Ustadz? Baik buruknya tetanggamu itu yang terbaik yang Allah berikan kepadamu. Allah tahu kok mana yang baik, mana yang buruk untuk kita. Makanya tetangga itu dikirimkan sama kita. Kalau mau protes jangan sama tetangga, sama Allah. Tapi Ustadz apa? Pelit kali tetanggaku, itu bukan urusanmu. Karena baik buruknya tetangga itu sudah yang terbaik yang Allah kasih untukmu. Dan mau bagaimanapun model tetangga kita hari ini, itulah keluarga terdekat kita. Betul. Maaf Bu, susah senang kita yang tahu siapa? Siapa? Susah senang kita yang tahu siapa? Tetangga. Nah sekarang aku mau nanya nih, Bu, kalau kita kaya, yang ikut senang siapa? Hah? Bu, jawablah Bu, jijik kali aku nengok kau ya. Kalau kita kaya yang ikut senang siapa? Tetangga. Nah kalau kita susah, yang ejek siapa? Nah kita susah yang nolong siapa? Tetangga. Kita susah yang ngejein tetangga. Mau bagaimanapun model tetangga kita itu yang terbaik dari Allah untuk kita. Maka hari ini kita nggak usah punya penyakit hati sama orang. Yang menyebabkan kita punya penyakit hati sama orang itu apa Ustadz? Satu saja. Berapa? Satu yang menyebabkan kita punya penyakit hati sama orang lain satu aja. Apa itu Ustadz? Kata Syekh Jalaluddin Rumi. Apa kata Maulana Rumi? Yang menyebabkan turunnya penyakit hati kepada manusia itu cuma satu. Apa? Kita tak tahu kunci kenikmatan dalam hidup. Apa kunci kenikmatan dalam hidup itu Ustaz? Kunci kenikmatan dalam hidup itu kata Syekh Jalaluddin Rumi cuma satu. Jangan sibuk mencari tahu apa yang orang dapat, tapi sibuklah mengurus apa yang Allah titipkan kepadamu. Jelas? Jangan sibuk ngurus apa yang orang dapat, tapi uruslah apa yang Allah titip sama kita. Kenapa yang Allah titip? Ya iya, karena semua yang kita rasakan ini, nikmat ini semua titipan Pak. Betul apa ya? Dikasih kaya titipan. Titipan enggak? Titipan enggak? Yang nitip siapa Bang? Allah. Bu, kau dikasih harta banyak, yang nitip siapa? Allah. Jangan sombong. Yang namanya titipan jangan pernah kau merasa memiliki. Gak usah sombong kali kau. Hartamu banyak, sok paten, jijik aku nengoknya. Sombongnya bukan main. Jalan mendungak, kaki ngambang, gak nemu lantai. Ngambang jalannya gak jejak. Cem kuntilanak udah ibu itu dah. Tahu kuntilanak? Ngambang jalan tuh. Sombong awak banyak harta, wow cincin tuh diletak di jari semua, 10 jari tuh dipasang cincin semua. Kau pikir kau cantik macam gitu Bu? Macam robot kau, tahu kau? Jualan kaku tangan wak tuh. Mau kemana Kak? Ke masjid. Ngapain? Dengar pengajian. Ih jijiknya gue nengok ibu tuh. Selesai dengar pengajian, bam, dihantam mobil, meninggal ibu tuh. Pertanyaanku, cincin yang kau sombongkan tuh, kau bawa mati enggak? Kau bawa mati enggak? Untuk siapa itu? Untuk siapa? Suami, untuk kita Pak. Tapi Ustadz, suami kami kan menangis. Nangisnya suamimu itu pencitraan. Eleh. Ustadz kok tahu? Pemain semuanya ini. Nampak dari gaya duduknya. Pencitraan nangisnya itu supaya apa? Dibilang orang sedih. Padahal dalam hati laki itu. Inilah saat yang kutunggu-tunggu kata dia. Menangis memang laki kau Bu. Mama.
Cepat sekali kau meninggalkan kami, Mama. Mama. Anak-anak masih kecil, Mama. Tapi kau cepat meninggalkan kami, Mama. Sambil menangis dicabutnya cincin di jari jentik. Cair, modal. Kantongkan. Habis jari kelingking pindah ke jari manis. Mama. Kalau tahu cincin kau banyak begini, kenapa enggak dari dulu kau mati, Mama? Cabutnya. Pindah ke jari tengah. Sampai jari tengah makin kuat nangis bapak tuh. Mama. Mama. Tetangga nanya, kenapa bang? Yang ini payah dicabut, kata dia. Awak pikir sedih, rupanya kena payah nak dicabut. Maka hari ini kita jangan sombong. Dititipkan Allah harta, kata Al-Quran, intan surullaha yansurkum wa yusabbit akdamakum. Tolong agama Allah, maka Allah akan meneguhkan kedudukanmu. Betul? Betul? Ini kan bulan Ramadan, Pak. Bulan Ramadan ini kan bulan sedekah, Pak Wali. Syahrus Sodaqah. Ada sahabat yang nanya sama Rasulullah. Ya Rasul, kapan waktu yang paling baik, yang paling afdol untuk sedekah? Kata Nabi, afdolus sodaqatung fi Ramadan. Seabdol-abdolnya sedekah di bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan ini bulan sedekah. Kalau kau punya harta, kata Nabi, mangkana lahu malun falyatasaddaq bimali. Kalau ada hartamu, sedekah kau dengan hartamu. Jangan kau pelit. Jelas. Sedekah pun gak mesti banyak kok, Pak. Sedekah kan tergantung kemampuan kita. Biar sedikit tapi rajin. Biar 2.000 tapi rutin. Buat apa sedekah banyak-banyak? Sekali sedekah 100.000. Tapi 5 tahun sekali. Itu bukan sedekah. Siraman pajar. Ini di sana ini Pak Wali di sana. Hati-hati kita. Gimana Pak Dewan? Hati-hati. Ini yang datang korlap-korlap semuanya ini. Maka hidup nih hati-hati awak. Sedekah tidak mesti banyak. Biar 2.000 tapi rajin. Biar sedikit tapi rutin. Ketimbang banyak tapi sekali seumur hidup. Buat apa? Betul. Nih, harta itu titipan. Gak ada orang yang miskin. Gak ada orang yang melarat karena sedekah. Gak ada bang. Gak ada. Kita tumpuk-tumpuk pun harta kita itu ketika mati. Cuman jadi rebutan kok. Gak kita bawa kok. Betul. Enggak. Perkara harta jangan sombong lah. Enggak usah pala sayang-sayang kali sama yang namanya titipan. Semua kan titipan ini bu. Bu. Semua titipan. Pasangan kita titipan. Istrimu pak titipan. Ini titipan ini istri nih. Nih. Paket COD-nya nih pak. Bayar tempat. Kenapa Ustadz bilang kami istri bayar tempat paket COD? Coba tengok waktu ijab kabul, di mana kita ngasih maharnya? Kan di tempat kan, di depan wali dia kan. Ya udah, kau pakai COD, nggak usah banyak cerita kau. Geram kali aku ya. Makanya jangan melawan aja kerjaanmu sama laki. Ustadz kok kayaknya dendam kali sama istri Ustadz. Nasib kita sama pak. 11-12 kita ini pak. Pak Wakapolres, melatih berapa bapak? Melatih 2. Oh, coba. Di sini aja yang melatih 2, di rumah siap salah. Ustadz kok tahu Ustadz? Nasib kita sama, Pak. Awak di luar aja hebat, di rumah samanya. Sehebat-hebatnya wali kota pun kalau di rumah wali kota sana, Pak. Wali kota sama, sananya. Kalau sini enggak, Pak. Ini sana ini. Cuman kan wali kota sana sama sini masalahnya berkawan, ini masalahnya. Maka hidup nih nggak ada kita yang hebat bang. Ya bu ya. Nih sama suami lah. Nih titipan. Istri kita titipan. Bu suamimu titipan nih suami titipan. Yang namanya titipan nggak berhak dimiliki karena suatu saat bakal diambil sama yang nitip. Jadi kalau suamimu titipan diambil orang, nggak usah marah, udah biar aja.
Biar aja. Aku pun begitu kok. Bener bu. Aku begitu bang. Ku bilang sama biniku kok. Ya namanya titipan ini kan gak usah pala dicinta-cintai kali pak. Namanya dunia. Kan dunia bakal kita tinggalkan. Kata Imam Al-Ghazali, kalau kau mau tahu bagaimana kehidupan dunia, coba main-main kau dulu ke laut, kata Imam Al-Ghazali. Kau celupkan tangan kau, angkat air yang netes, itulah dunia. Air laut yang kau tinggalkan, itulah akhirat. Maka terlalu setetes dunia ini. Jangan gara-gara yang setetes kita lupa sama yang di laut bang. Makanya dunia ini cuma titipan jabatan, titipan harta, titipan. Gak usah pernah milik-miliki kali, biasa aja. Suami titipan, istri titipan, anak titipan. Gak usah cinta-cinta kali, biasa aja. Karena aku pun begitu kok. Aku bilang sama biniku pak, terus terang kok. Mi, ya pak. Dia kan panggil aku papa. Kenapa bu, ada masalah? Gak, jadi kok heboh kali mulutmu ku tengok. Sekarang pertanyaannya itu bini siapa? Biniku kan? Terus kenapa? Ada yang salah kan? Enggak kan? Kecuali binimu. Ini biniku kok, ku bilang sama dia, Mi. Iya pak. Aku mau jujur sama kau Mi, ku bilang. Apa pak? Sebenarnya aku ini gak cinta-cinta kalinya sama kau, ku bilang. Kau pun jangan cinta-cinta kali sama aku, karena aku gak cinta-cinta kali sama kau, aku bilang. Marah dia pak. Apa maksudmu Ucai? Dari manggil papa berubah manggil aku Ucai, biar tahu kau dulu. Gara-gara aku bilang gitu Pak Wali. Kau jangan cinta-cinta kali sama aku, karena aku pun gak cinta-cinta kali sama kau, aku bilang. Berani rupanya Ustadz bercakap macam tuh, beranilah. Cuman pas gak ada dia lah, ini kan gak ada dia ini. Kalau ada dia ngeri juga pak. Lu iya bener ah. Harahap marga biniku tuh ah. Betul. Bapaknya Banten, mamanya harahap. Udah kebal keras lagi, itu yang ku hadapi tiap hari. Makanya gak gemu-gemu aku. Ngamuk dia, apa maksud mulut kau Cai, kata dia. Gini, jangan kau emosi dulu, tenang dulu, tenang. Ngedon juga laku kan. Kena mental juga laku, jangan kau emosi dulu, ku bilang. Maksudnya gini, kau jangan cinta-cinta kali sama aku. Karena aku pun gak cinta-cinta kali sama kau. Maksud kau apa? Kau boleh cinta sama aku, tapi jangan kau letakkan di hatimu. Karena aku pun mencintai kau, gak ku letak di hatiku. Cukup kau dan aku meletakkan cinta kita di kulit hati kita. Itu pun kulit hati kita yang paling luar. Jangan kau letakkan di hati. Dia ngamuk. Jadi di hati kita ada siapa? Ya tenang kau dulu, ku bilang. Di hati kita cukup hanya ada Allah dan Rasulullah. Selebihnya letakkan di kulit hati kita. Jangan perkara dunia ini kita letakkan di dalam hati. Kalau perkara dunia ini mau apapun itu kita letakkan di dalam hati kita. Nanti ketika diambil Allah, itulah yang buat kita nggak pernah ikhlas, Bapak Ibu. Betul. Hari ini Bapak jadi anggota dewan Pak. Biasa aja Pak. Gak usah di hati-hati kali Pak. Kalau letakkan di hati begitu nggak jadi anggota dewan, itulah yang buat stroke itu Pak. Kenapa nggak ikhlas diambil? Ya bener Bang. Hari ini Allah titipkan saya popularitas. Ya biasa saja saya. Ya bener Pak. Saya diundang siapa saja saya mau kok Pak Wali. Betul Pak. Yang penting jelas. Maksudnya aku nggak seburuk yang kau kira ya. Maksudku yang penting jelas tanggalnya itunya. Ya bener Pak. Ya bener. Ini saya seharusnya Pak. Model saya itu paling pantang, maaf. Sudah terima menerima lagi, saya paling pantang Pak. Ini kalau dipikir-pikir perkara dunia, mungkin malam ini saya nggak kemari Pak Wali. Ini malam ini maaf. Saya dipanggil sama Gubernur Bengkulu ini. Ini seharusnya saya malam ini di sana. Tapi karena wali kota Batam yang manggil duluan, inilah ku pertahankan. Betul. Jadi kenapa Ustadz tolak yang di Bengkulu, padahal yang manggil gubernur? Kenapa Ustadz terima wali kota? Karena ini jadwalnya minggu depan Pak. Kalau malam ini yang sana lah ku terima.
ini. Maka perkara dunia ini kita tidak usah kita terlalu cinta-cinta kali. Kenapa? Semua hanya titipan. Apa kata Allah? Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Jangan kau terlalu cinta kepada dunia. Kalau kau terlalu cinta kepada dunia, nanti kau lupa kalau sesudah dunia itu ada akhirat. Dan sombong-sombong kali kita punya harta banyak. Betul? Benar Bang ya? Nih bulan sedekah. Banyakin sedekah bu, Ramadan banyakin sedekah bagi takjil. Masak kolak, letak dalam mangkok antar sama tetangga. Mangkoknya nggak balik, kolaknya hilang, habis, biar aja. Kadang tetangga kita gitu, awak antar kolak, kolaknya habis, mangkoknya nggak balik-balik. Biasa itu. Namanya tetangga. Biasa itu, ikhlaskan saja. Maka Quran ngajarin kita hari ini, kenikmatan yang paling berat itu, ujian yang paling berat itu adalah ketika dititipi dengan kenikmatan dunia. Harta berat kita ini tanggungnya Pak. Yang kedua, yang membuat maaf ujian ini berat apa Ustadz? Sampai kadang-kadang ujian ini melupakan siapa diri kita. Siapa? Jabatan. Ini jabatan ini. Ini kebetulan Pak Wali baru syukuran. Ya kan Pak? Ini Pak aku pesan ini sama Pak Wali sama yang lain-lain juga lah. Kata Allah, kalau jadi pemimpin, 4-nya dia cirinya. Berapa? 4. 1. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta fadzon gholizon lam faddu min haulik. Kata Allah, kalau kau jadi pemimpin wahai Muhammad, kalau kau jadi pemimpin wahai Muhammad, lintalahum kau. Jangan kau keras-keras, lembut. Kalau keras hatimu, nanti lam faddu min haulik. Orang-orang gak akan suka sama kau. Ini pesan yang pertama Pak. Lembut silahkan, keras boleh. Tapi keras kepada siapa? Yang tidak sevisi misi dengan program yang dijalankan Pak. Silakan. Lembut boleh, Nabi itu begitu kok Pak. Nabi itu memimpin dengan kelembutan, tapi di balik kelembutan Nabi ada ketegasan. Dan Nabi itu kalau dia lembut hatinya kata Allah, maknanya apa? Pemimpin ini tak boleh nyimpan dendam. Udah siap-siaplah. Jangan awak maaf. Pilih kasih tidak boleh Pak, udah gitu aja. Jangan awak pilih kasih. Yang penting kan sekarang sudah jadi pemimpin. Mau dulu mencucuk kita, nggak mencucuk kita. Apa di sini bilangnya? Mencucuk apa Pak? Hah? Iyalah kan mencoblos itu mencucuk kan? Kok protes aja dari tadi ku tengok. Dulu nggak nyucuk awak, udah nggak usah dipikirkan. Yang penting maaf, jalankan saja program kita hari ini semua adalah masyarakat kita. Betul? Betul nggak? Jangan awak pilih-pilih kasih lagi. Itu aspal jalan itu, aspal. Batas 3 rumah itu. Habis itu lompatkan 1 rumah. Itu dulu nggak nyucuk aku. Loh, tak boleh. Kenapa? Lembut hati, saling memaafkan. Maafkan, sudah selesai semua. Hari ini bagaimana caranya? Yang jauh kita rangkul, yang sudah kita rangkul makin kita eratkan. Untuk apa? Bersama-sama membangun kota Batam menjadi lebih baik lagi. Insya Allah. Udah jangan ada dendam lah. Udah lewat kok hari ini kok. Ini lintalahum, lembut hati Pak. Pemimpin yang lembut dia akan punya seni. Seni dalam memimpin. Betul? Seni itu artinya apa Ustadz? Strategi Pak. Kalau memimpin gak punya strategi kira-kira enak gak? Gak enak. Ini saya gak mau bahas nuzulul Qur'annya lah. Ini bahas makna dari Qur'annya itu aja dah. Sesuai kondisi kita hari ini. Ya benar Bang. Tuh kalau Qur'annya ngajarin. Pemimpin itu lembut. Kalau sudah lembut dia punya strategi dalam memimpin. Bagaimana caranya merangkul yang jauh. Merekatkan yang sudah dekat. Nggak ada kelompok-kelompok lagi, nggak ada gap-gap lagi. Kenapa? Pemimpin yang arif adalah pemimpin yang punya seni. Nggak dipikirkannya lagi yang lalu-lalu. Kan begitu. Loh, seni penting Ustadz. Seni itu penting Pak. Mau dari segi apapun seni itu penting. Kalau hidup nggak ada seni nggak enak. Betul nggak? Gini. Nih, saya ceramah. Nggak punya seni, enak nggak? Kalau ceramah nggak punya seni enak nggak Pak? Seniku ceramah beginilah, main gas saja.
Orang Medan nih bos, muka belakang sama aja. Kalau sur ikut, nggak sur, main pun jadi. Kan gitu pak. Ya gini, ini seni kula dalam berdakwah ini pak. Nggak ada ditutup-tutup pak. Tapi sakit hati kami Ustadz kau sindirin. Aku beruntung, aku senang. Kenapa Ustadz senang kalau kami tersindir? Berarti hatimu hidup. Yang parah sekarang udah kena di hatinya, tapi nggak mau dia merubahnya. Ini yang parah orang sekarang nih pak. Ini seniku dalam berdakwah begini. Dakwah itu punya seni. Di masjid nih, ada nggak seninya? Loh maaf, kalau orang yang ngisi masjid nggak punya seni, nggak akan rame masjid itu bang. Karena masjid rame itu tergantung siapa yang mimpin, tergantung siapa yang manggil. Kalau yang manggil nggak punya seni, nggak enak. Mana rame, masjid besar, yang manggil nggak punya seni. Makna yang manggil apa Ustadz? Yang azan, nggak punya seni Pak Wali, mana enak. Masjid besar yang azan atuk tuh juga, atuk tuh azan. Ih, siapa mau datang? Nengok gaya jalannya tak yakin awak. Gaya jalan dia mendatangi mik. Ingin awak sipakkan aja dari belakang rasanya. Tengok gaya dia tak yakin awak. Azan pula atuk tuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masjid besar yang azan atuk tuh. Siapa yang nak datang? Masyarakat pun dari rumah mengutuk. Alah tuk macam tak ada aja yang lain tuk elok kau mati aja tuk, kata ibu tuh. Kenapa Ustadz? Masjid itu rame tergantung siapa yang manggil. Maka seni ini penting. Tapi kalau yang manggil punya seni, enak kita pak. Rajin kita datang ke masjid. Kenapa? Semangat. Kenapa semangat? Yang manggil seninya hebat. Punya strategi dia untuk manggil jemaah. Apalagi kori kita tadi kalau dia azan. Wow bagus tuh pak seninya. Kalau anak-anak muda kita yang azan. Kayaknya kalau bisa yang ngisi-ngisi masjid ini yang bisa. Kalau bisa anak-anak muda lah. Orang-orang tua minggirlah. Yang udah tua-tua tolonglah. Ini bukan berarti yang tua-tua nggak boleh azan ya. Yang tua-tua tetap boleh azan. Aku nggak melarang. Ya udah azan aja itu. Cuman pastikan listrik pas mati. Tapi kalau pas listrik hidup, yang muda-muda tuh lah yang suaranya bagus. Loh, kenapa ini ku sampaikan Pak? Begini ya Pak. Begini. Kalau dulu ada pepatah yang ngomong, tak ada rotan, akar pun jadi. Ini pepatah lama. Pepatah sekarang, tidak ada rotan, ciptakan rotan yang baru. Kenapa? Akar sekarang tidak bisa dipakai. Akar sekarang lapuk, busuk, kena pupuk. Yang mupuk siapa? Slot, judi online, skater. Itulah Pak Kapolres yang Bapak tangkap tuh Pak. Pemain-pemain judi online tuh tangkapi. Yang pemain-pemain slot itu Pak. Jangan ustadz-ustadz Bapak tangkapi. Ini ustadz nak pergi khotib Jumat, pinggir. Mau kemana Ustadz? Khotib. Mana helmnya? Lupa. Nggak bisa Ustadz. Biasalah Ustadz kalau mau lewat. Koyak limpul. Nerima belum udah koyak duluan Pak. Yang dirajia pemain-pemain judi online itu Pak. Ini rajia itu. Pemain-pemain semuanya. Hati-hati keluar dari sini rajia aja Pak. Kalau ada yang main judi online tangkap Pak. Kenapa ini ku sampaikan? Saya sudah jumpa dengan beberapa Kapolda. Mereka menyampaikan kejahatan yang paling ngeri sekarang di tengah-tengah anak muda tidak lain dan tidak bukan adalah kejahatan judi online, Pak. Kalau orang makin narkotika masih bisa sembunyi-sembunyi. Tapi kalau orang sudah main judi online, asalkan ada wifi, ada paketnya, ada depositnya, mainlah dia, nyelot, Pak. Ini ku sampaikan ini. Ustadz kok paham kali perkara slot ini Ustadz? Dulu sempat main juga dulu. Nah, namanya awak cerita pengalaman kan gak apa-apa Pak. Makanya zaman sekarang nggak ada rotan, ciptakan rotan yang baru. Akar nggak bisa dipakai, kasih kesempatan anak-anak muda tuh Pak untuk ngisi masjid. Betul. Tapi Ustadz nggak ada gurunya untuk ngajari anak-anak muda di sini. Ah inilah tugas pemerintah ini, Pak Wali.
Dengar Pak? Jangan nganggu aja lah Pak. Datangkan guru-gurunya, ajari anak-anak muda itu. Supaya apa Pak? Kalau masjid yang ngisi sudah anak muda, yang azan anak muda, yang imam anak muda, yang khatib anak muda, kita nyaman yang di masjid itu Pak. Kenapa? Suara mereka bagus. Kalau udah anak muda yang azan, enak Pak. Langgamnya lain-lain. Subuh diputarnya azan Mekah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mana enak Pak azan subuh gini Pak. Ayahnya yang gak pernah ke masjid pun datang ke masjid. Ngapain Ustaz? Nengok siapa yang azan. Ya kan pertamanya nengok dulu. Habis nengok kan lama-lama masuk ikut sholat Pak. Kita hidup ini gak boleh maksakan orang untuk berbuat baik. Gak boleh kita memaksakan orang untuk orang baik itu langsung baik. Gak bisa. Berbuat baik itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ini kalau sudah begini yang azan kan enak. Yang bangga siapa? Emak ayahnya. Apa kata ayahnya di rumah? Oma, iya ya. Siapa yang azan itu ya ma? Anak kita lah ya. Anak kita itu. Rajin kali anak kita pagi-pagi udah azan ke masjidnya. Iyalah. Gak macam kau ayahnya. Masih tidur. Ayah Fir'aunnya kau itu kata maknya. Kenapa senang awak kalau udah anak muda yang mengisi masjid itu? Betul? Nanti zuhur. Lain lagi azannya. Kalau tadi subuh azan Mekah. Zuhur diputarnya azan Malaysia. Woi. Cuman azan Malaysia itu Ustaz? Kasih contoh sedikit. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau sudah azan zuhur macam begini, emak dia itu pun bangga. Saking kan bangganya pamer dia sama tetangga tuh. Oh kak, yang azan anakku kak. Anakku. Keliling Batu Haji nah ini. Batu Haji ini dikelilinginya Pak Wali. Anakku tuh anakku. Tapi tak sholat, sama aja mak Fir'aun. Maka seni ini penting. Di masjid harus punya seni. Yang manggil harus punya seni. Yang mimpin harus punya seni. Siapa yang mimpin? Yang imam. Harus punya seni. Ini enggak masjid besar. Yang imam atuk tuh juga. Nengok gaya jalan atuk tuh dah tak yakin aku. Apa kata atuk tuh? Jangan gantikan aku jadi imam ya. Sebelum aku mati. Oke. Ajak buka bersama. Kasih racun teh manis satu tuh. Orang kalau nggak bisa dibina, binasakan aja. Ngapain? Nih, yang tua-tua kadang nggak mau dibina, dia juga maju jadi imam. Ini terawih Pak. Terawih nih, walaupun di sini berapa rakaat ini? Berapa rakaat sini terawih tadi? 11 kan? Harusnya kan 23 kan? Tapi malam ini 11. Makanya tadi aku agak ngelak sedikit. Sholat di hotel saya Pak Wali. 23 rakaat. Walaupun di sini 11 rakaat, tapi kalau imamnya lama nggak betah jemaah itu Bang. Ya terserah mau terawih itu mau 11 mau 23 itu nggak urusan kita. Dua-dua benar kok. Yang 11 benar, yang 23 nggak salah. Sekarang yang salah yang mana? Yang nggak sholat. Ini yang salah. Tapi kalau ada dua masjid, yang 1, 2, 3, yang 1, 11, yang bakalan rame yang mana? Jijik kalau aku nengok yang 11. Yang 11 ada dua model Bu. Yang satu imamnya kencang, yang satu imamnya lama. Mana yang rame? Kenceng. 11 rakaat tapi kalau imamnya lama, mengutuk nenek itu di belakang. Kadang imam ini sok paten Pak, mentang-mentang bagus suaranya. Angkat takbir pun 1,5 menit. Angkat takbir. Aku pikir udah angkat, turunkannya lagi tangannya balik. Allah
Nenek tuh di belakang langsung bercakap. Jam 12 selesai nih kak. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Ibu tuh di belakang memang gak ada otak imamnya kan kak. Itulah dia. Gak dipikirkannya sakit pinggang orang. Ini masyarakat pertama Yasin sampai habis. Cemana coba kita ini kak? Ya cemana lagi? Tahankan aja lah. Udahlah cabut aja lah kita kak. Cemana mau cabut? Kita di tengah-tengah gak mungkin kita ngelangkain orang. Itu imam di depan baca ayat. Ibu tuh berdua di belakang cerita itu. Kan udah aku bilang jangan di sini. Imamnya lama. Kau aja yang bandal. Kadang-kadang kau gak pernah kau dengar cakap orang. Itulah kak. Aku menyesal juga ngikutin aku kemari. Ya itu makanya. Jadi cemana? Ya cemana? Tahankan dulu malam nih. Jadi besok cemana ceritanya? Besok kita cari masjid yang kencang. Kakak tahu di mana masjid yang kencang? Ya tahulah. Ya udahlah besok kita pindah ke sana ya kak ya. Besok pindah ke masjid sana. Begitu pindah ke sana, imam yang di sini pindah ke sana. Wah ini jadi masalah nih. Maka hari ini hati-hati. Jangan mentang-mentang fasih bacaan awak sok paten, gak mikirkan makmum yang di belakang. Betul nggak? Penumpang yang enak bisa tidur nyenyak adalah karena supir yang pandai membawa kendaraan, Pak. Tepuk tangan dulu kita. Jadi kalau pemimpin mau rakyatnya tenang, pemimpin rakyatnya damai, pemimpin rakyatnya sejahtera, maka pemimpin itu harus tahu apa maunya rakyat yang dipimpin. Jangan mentang-mentang awak pacak dalam membaca Quran, tapi tak tengok ke belakang siapa yang jadi makmum di belakang. Macam atuk tuh. Nekat dia juga baca ke depan. Tak ada lagi seni atuk tuh. Luruskan saf. Rapatkan barisan. Kata atuk tuh. Awak pun di belakang iyo. Allahu Akbar. Dari takbirnya pun tak yakin awak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ilal ayah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Awak di belakang bingung cemana? Amin. Kan gak enak. Mana sedap kayak begitu. Sudah tua, pikun, pelupa, nekat baca ayat-ayat kembar. Nah, ini jadi masalah, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Labudu mata budun. Walan tumadu ma'abud. Walan nabinu ma'abatum. Walan tumadu ma'abud. Walan nabinu ma'abatum. Walan tumadu. Itu aja berbolak-balik tak dapat ujungnya, Pak. Gelap-gelap rasanya, gelap-gelap. Walan tumadu ma'abun. Wala nabi abatum. Itu aja berbolak-balik. Awak di belakang mengingatkan lakum tuh, lakum. Lakum. Atuk tuh latah. Oh iya lakum. Lakum dinukum waladhdallin. Tak kepala otak kau sekali kata awak. Maka hari ini seni itu penting. Dalam masjid pun kita harus punya seni. Supaya apa? Orang yang masuk ke masjidnya nyaman. Tapi kalau yang maju yang punya seni tilawatil Quran, dia yang mimpin kita untuk dekat kepada Allah. Enak awak sholat tuh Pak. Bangga sama ayah dia. Luruskan shaf, rapatkan barisan. Emaknya di belakang. Ih kok macam kenal suaranya ya. Macam suara anakku kak. Mana mungkin anak kau, anakku loh kak, kau nggak percaya kali. Dengarlah kak, aku kan tanda, namanya aku yang lahirkan. Diamlah kau muncung kau sholat ini, iyalah. Allahu Akbar, kan anakku kak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Emaknya di belakang, ya Allah.
Nggak nyangka anakku bisa jadi imam begini ya Allah. Inilah berhasilnya Pak Wali mendatangkan guru-guru ngaji nih. Anakku bisa jadi imam ya Allah. Ya Allah, nggak nyangka aku. Kak, betul Kak, memang anakku yang imam ini Kak. Kau nggak percaya kan Kak? Anakmu nggak bisa, ini anakku Kak. Emosi kawan sebelah. Aku tahu ini anak kau. Cuman ini posisinya sholat. Mulut kau diam. Kawan sebelah emosi. Sholat tuh tak boleh bercakap, dengar kau. Yang belakang tak mau kalah. Untung aku nggak ikut cakap kata ibu itu. Selesai sholat orang itu. Kenapa? Bangga kita punya anak muda yang punya seni untuk memimpin umat dekat kepada Allah. Maka lintalahum adalah seni dalam memimpin. Lembut kepada yang mau mendukung kita. Lembut yang mau kita ajak untuk duduk sama-sama bermusyawarah. Membangun sesuatu yang lebih baik. Tapi keras, adil kepada orang yang mengekang atau orang-orang yang membantah program kebaikan Pak. Inilah seni dalam memimpin itu. Makanya kata Nabi al-maslahatul ammah muqaddimun alal maslahatul khassah. Kepentingan umat itu harus didahulukan daripada kepentingan pribadi. Kalau kita jadi pemimpin, kalau cari untuk kaya, nggak usah jadi pemimpin lagi dah Pak. Moto pemimpin ini cuma satu, biar tekor asal tersohor. Betul? Biar tekor asal tersohor. Kalau nggak mau tekor, nggak usah jadi pemimpin. Betul apa ya? Makanya ini seni. Al-Quran mengajarkan kepada kita bagaimana akhlak Rasulullah itu ketika memimpin. Tak pernah pandang pilih kasih dan tak pernah pandang dalam memberikan sayang kepada rakyatnya. Mau yang satu akidah, mau yang tidak seakidah, tapi tetap menghargai dan menghormati mereka. Itulah bagaimana cara Rasulullah memimpin umat, sehingga Rasulullah sekalipun diangkat dalam buku yang ditulis oleh seorang komunis namanya Michael Hart. Siapa? Michael Hart. Judul bukunya yang ditulis The 100 Ranking of Most Influencing Person in History. 100 tokoh yang mampu merubah peradaban manusia. Maka Rasulullah diletakkan di posisi pertama. Kenapa Rasul diletakkan di posisi pertama? Karena Rasul punya seni dalam menghadapi masyarakat, dalam menghadapi rakyat untuk membawa rakyat menjadi sejahtera ke depannya. Insya Allah itu bisa ditunaikan di negeri kota Batam ini. Amin. Insya Allah. Tuh. Maka ini ujian Pak. Jabatan ini ujian. Jangan sombong kita hari ini. Karena kita punya jabatan. Satu, karena ada orang yang percaya kepada kita. Yang kedua, ada doa istri yang selalu melangitkan doanya ketika kita tidur. Coba Pak Wali. Hari ini karena ada doa istri Bapak Pak. Itu baru doa. Belum emasnya yang tegade itu. Kampanye semalam udah berapa itu Pak? Hari ini kita jangan pula sama bini awak semena-mena. Karena tanpa doa orang yang menyayangi kita, takkan kita menjadi apa-apa hari ini. Betul? Pak Dewan jadi Dewan karena ada doa istri. Hari ini Bapak bisa jadi Wakapolres karena ada doa istri. Bisa jadi wali kota karena ada doa istri. Hari ini aku bisa kemana-mana berceramah karena ada doa istri. Itu masih satu istri Pak, belum 2 istri lagi. Jadi apa awak lagi coba? Engkau hari ini awak elok-elok lah awak. Ibu pun gitu. Kalau kami mau sayang sama ibu, jangan ibu bandal. Dengar kau? Elah. Itulah kalau dikasih tahu itu kayak gitu tuh Pak. Elah Ustaz. Suami yang kayak mana yang harus ditaati? Elah. Baik buruknya istri kan tergantung suami Ustaz. Itulah itu kata orang itu. Betul itu Bu, baik buruknya istri tergantung suami. Hah? Baik buruknya istri tergantung suami, betul itu? Betul itu? Enak kali lah kau ya. Kau salah-salahkanlah kami terus ya. Baik buruknya istri itu tidak tergantung suami. Tahu kau? Enak kali kau bercakap. Kau yang dulu cari masalah pertama. Kalau nggak karena orang ini udah enak kita di surga Pak. Wala taqrabu hadhihi sajarah fatakuna minaz zalimin. Hei Adam, jangan kau dekati pohon ini ya Adam, nanti kau zolim. Oke, Adam dengar. Nggak didekatinya pohon huldi. Setan menggoda Adam nggak mempan. Setan menggoda Hawa.
Hawa. Di sana ada pohon huldi, paten kali. Datangilah, ajak si Adam. Betul lah. Iya. Digoda iblis si Hawa, Bu. Datanginya si Adam. Bang Adam. Adam kenal kan Adam? Adam kenal ibu kan? Orang Sagulung. Adam. Adam laki Sinul yang berkumis tuh. Nabi Adam alaihi salam, Pak. Nggak mempan digoda setan. Setan menggoda melalui Hawa. Hawa yang mempengaruhi Adam. Bang Adam. Nengok pohon huldio. Oh nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Jangankan nengok. Mendekat pun jangan Hawa. Kenapa? Zolim. Ayolah bang. Enggak. Bang. Enggak. Abang. Tanya abang sayang sama adek. Nah itulah air mata buaya betina, Pak. Apa kalau udah nengok betina menangis ini kan goyang hati awak kan? Ya udah yuk tengok. Tapi tengok aja ya, jangan petik-petik. Iya bang, kata Hawa. Datanginya pohon huldi itu, Pak. Tengoknya buah huldi itu elok, cantik. Petik napa bang, kata Hawa. Nah, itulah mulut kau nggak bisa dipercaya. Sebiji aja bang, pengen kali aku bang. Ya udah cepat petik. Nanti ketahuan Allah kita dipetiknya buah huldi itu. Adam sama Hawa makan. Itulah yang katanya begitu makan ketahuan sama Allah. Adam makan huldi nyangkut di tenggorokan. Itulah jadi jakun. Makanya laki-laki sini kan ada jakunnya. Coba pegang, ada jakun bapak? Coba pak. Kalau laki-laki nggak ada jakunnya, pindah duduknya. Ini sebelah sini duduk bapak, Pak. Berarti salah duduk bapak. Adam makan huldi nyangkut di tenggorokan jadi jakun. Hawa saking kan nafsunya nengok buah huldi tenggorokan lewat nyangkutnya di. Sudahlah nggak usah sebut di situlah pokoknya. Nyangkutnya di situ, syukur di situ. Kalau di dengkul kan payah kita Pak, repot. Nih. Allah tahu marah, keluar kalian dari sorga. Gara-gara siapa Pak? Gara-gara siapa Adam keluar? Gara-gara siapa? Gara-gara kau lah kami keluar, tahu kau. Geram kali aku nengok kau iya. Berpisahlah Adam sama Hawa. Dipertemukan Allah. Di mana Ustaz? Di Musdalifah, Padang Arafah Pak. Bukan di apa namanya? Jabal Rahmah. Jabal Rahmah itu tempat berdoanya Adam dan Hawa, Pak. Jangan salah kita ya. Ketika ketemu Adam sama Hawa naik ke Jabal Rahmah, di situ mereka berdoa. Apa doanya? Rabbana zolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ketemunya di mana Ustaz? Di Musdalifah, di Padang Arafah tuh. Enggak sengaja jumpa tuh, Pak. Dari jauh Adam nengok kok macam Hawa itu. Hawa pun gitu, kok macam Bang Adam itu ya. Dipanggilnya Bu, si Adam. Adam! Adam pun kan Hawa ini. Hawa! Adam! Hawa! Kangen kali aku, kata Adam. Aku pun. Jadi semana jumpa tengah kita lah ya, oke. Satu dari ujung, jumpa tengah orang itu Pak. Adam, Hawa, ketemu di tengah. Waktu ketemu itu, jalan ketemu itu, keluar soundtrack India tuh. Begitu jumpa, apa kata Adam? Tujhe dekha to ye jana sanam, pyare ho kahe diwana sanam. Hawa tak mau kalah. Abyaha kuciyaha jahannam. Ha 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 ha. Ketemu mereka. Maka hari ini maaf. Kalau kau mau dimuliakan seorang suami Bu, jangan kau berpikir baik buruknya seorang istri tergantung kepada suami. Jangan. Kalau memang baik buruknya seorang istri tergantung kepada suami, maaf, Fir'aun. Fir'aun tahu Fir'aun? Fir'aun. Orang Batu Aji sini ya, ini dia. Apa kata iblis? Iblis tuh Pak angkat jempol sama Fir'aun itu. Apa kata iblis? Didatanginya Fir'aun.
Iblis mendatangi Fir'aun, Pak. Apa kata iblis? Fir. Fir'aun kan Fir. Fir. Paten kali kau Fir. Kata iblis. Kenapa iblis? Gini loh Fir, kata iblis. Seiblis-iblisnya aku Fir. Kata iblis. Diciptakan aku dari api. Umurku dipanjangkan sampai kiamat. Tugasku menggoda anak cucu Adam. Tempatku jelas di neraka Fir. Tapi aku Fir, gak pernah ngaku Tuhan Fir. Kau Fir, manusia ngaku Tuhan, paten kali kau Fir. Ubur-ubur ikan lele, menyala le, kata iblis itu Pak. Salut iblis itu nengok Fir'aun Pak. Maaf, kalau memang baik buruknya seorang istri tergantung kepada suaminya, istri Fir'aun yang namanya Asia harusnya kelakuannya sama macam suaminya. Tapi tidak dengan Asia. Asia di sorga, Fir'aun sampai sekarang jasadnya masih utuh Pak. Masih lagi kau bilang baik burukmu tergantung kami. Hah? Biar ku cekekkan batang leher kau nanti. Masih kami aja yang mau kau salahkan. Itu kan Fir'aun Ustadz. Ada contoh orang baik? Ada. Siapa Ustadz? Nabi Nuh. Nuh alaihi salam taat kepada Allah. Punya istri. Zolim kepada Allah. Kalau memang baik buruknya seorang istri tergantung kepada suaminya, harusnya istri Nuh dia taat kepada Allah. Jelas kau? Hah? Orang ini kalau nggak diginikan nggak paham ini Pak. Asik kita aja nanti jadi bulan-bulanan. Dengar, jangan asik menagih aja. Laki belum beli baju baru untuk lebaran, kau udah 3 setel sendiri kau. Ya kan iya Pak. Ya sekarang jujur-jujuran aja Pak. Di rumah mana lebih banyak, bajumu atau baju istrimu Pak? Coba jujur aja lah Pak. Mana lebih banyak, bajumu atau baju istri? Gak usah kalian lah dulu Pak. Inilah dulu kutanya. Pak Wali. Pak Wali asik makan aja dari tadi dulu. Heran aku. Sisakanlah Pak aku. Jangan Bapak habiskan sendiri. Mana lebih banyak baju Pak Wali dibandingkan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kota Batam? Baju Ibu tuh Pak. Ustadz kok tahu nasib kita sama. Asal buka lemari di rumah semua baju biniku. Baju Ustadz yang mana? Yang bawah-bawah itulah baju awak. Memang baju awak banyak, tapi kan dikasih orang Pak. Jemaah yang mengasih aku. Di mana aku ceramah biasa dikasih bakal batik biasanya. Di tempat lain, di sini nggak tahu lah lagi entah semana kan. Enggak. Ini contohnya, ini contoh. Ya namanya awak tamu dikasih alhamdulillah. Enggak dikasih yang parah kali lah kan gitu. Bener Pak. Ya baju awak banyak. Tapi lebih banyak orang tuh mengasih sarung sama kita Pak. Sarung tuh lawak buat bakal baju. Rupanya pas awak ceramah sama motif taplak meja tuh sama bakal baju. Wah itulah selipnya Pak. Maka hari ini maaf. Jangan awak Bu zolim. Jangan lagi berpikir baik buruknya kita hari ini tergantung kepada imam kita. Yang namanya imam pasti pernah salah. Betul nggak? Imam di masjid kita Pak pernah nggak salah? Pernah nggak nengok imam salah di masjid? Kalau pernah, imam tuh kita tinggalkan, kita marah atau kita ingatkan? Ingatkan. Cara mengingatkannya pun bagus. Cemana Ustaz? Subhanallah. Jadi kalau imammu di rumah salah Bu, jangan kau marah, apalagi kau tinggalkan. Jadi cemana Ustadz? Ingatkan dengan cara yang baik. Ustadz apa? Udah diingatkan tapi nggak berubah juga Ustadz. Doakan. Ya Allah, ampunkan dosa suamiku ya Allah. Bebuih mulut nih mengingatkan dia ya Allah. Bandal kali ya Allah. Tiap hari minum tua aja ya Allah. Ampunkanlah dosa dia ya Allah. Bukakanlah pintu taubatnya. Kalau nggak bisa kau bukakan pintu taubatnya ya Allah. Bukakan aja lah pintu kubur dia itu ya Allah. Kan enak ceritanya. Ini tak pala awak berkelahi. Ya Bu ya. Ini bulan Ramadan. Ya. Taubatlah kita minta ampun ya. Ya Pak ya. Ayo muliakan istri supaya istri pun memuliakan kita. Tengok Nabi tuh. Nabi itu kalau malam tidur, istrinya nggak pernah tidur pakai bantal tuh. Campak-campakannya bantal tempat tidur. Kenapa? Rasul mau Khadijah tidur di lengan Rasulullah.
Ku baca sirah nabawiyah itu menangis air mataku. Ku tutup kitab tuh. Masuk aku ke kamar, ku campakkan bantal di kamar. Biniku pun kaget. Kenapa nyapa? Aku mau ikut Rasulullah. Malam ini kau tidur jangan di atas bantal, kau tidur di atas tanganku. Betul apa? Betul. Dari jam 10 malam kami tidur sampai sahur terbangun. Begitu bangun macam tiang masjid di tanganku, tak bisa bergerak, Bu. Besok malamnya menagih lagi dia. Lagi lah Pak, cukup ku bilang. Maka hari ini cintalahum awak lembut. Harus punya seni. Dalam memimpin punya seni. Dalam beragama punya seni. Dalam berkeluarga punya seni. Insya Allah seni itu yang bisa merangkul kita Pak. Seni itu strategi. Seni itu bagaimana siasat kita mampu merangkul yang jauh. Merekatkan yang sudah dekat. Insya ini kata Quran. Satu. Maka jangan sombong kata Quran. Hidup ini cuman ujian, hidup ini cuman titipan. Jangan karena titipan kita lupa siapa diri kita dan lupa dari mana kenikmatan yang hari ini kita rasakan Bapak Ibu. Yang kedua, terakhir sikit lagi Pak. Yang kedua, bulan Ramadan adalah bulannya Quran. Maka paling tidak hari ini amalkanlah. Apa amalannya Ustadz? Minimal bulan ini 1 kali aja kita khatam Quran. Harus ada bedanya lah bulan ini sama bulan-bulan yang lain. Betul. Ngaji itu nggak mesti banyak. Biar 1 hari 1 ayat. Biar 1 hari 1 ayat lebih bagus daripada kau sekali ngaji 1 juz tapi untuk stok beberapa bulan. Jangan. Biar ngaji 1 hari 1 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Sadaqallahul azim. Enggak apa-apa, lebih bagus Pak. Setiap hurufnya 10 kebajikannya. 19 huruf bismillah, 2 huruf yasin, 210 kebaikan yang sudah kita dapatkan. Tapi Ustadz apa? Aku kan belum Quran. Kenapa kalau kau belum Quran? Aku masih alif-alif huruf hijaiyah Ustadz. Enggak apa-apa, ngaji aja Bu. Walaupun awak masih terbata-bata, walaupun awak masih huruf hijaiyah, alif-alif. Hidupkan speaker, koro-koro tuh. Kan ada speaker koro-koro yang petak tuh. Arahkan ke rumah tetanggamu. Ngaji kau pakai speaker tuh. Bukan untuk sombong. Supaya apa? Memotivasi. Ini bulan Ramadan. Banyak baca Quran. Arahkan speaker tuh ke rumah tetangga. Walaupun awak masih alif-alif. Kemik awak ngaji. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tetangga itu pun dengar dari rumah. Wih paten kali Sambil menyapu. Sampai berhenti tetangga itu menyapu. Gak nyangka bagus sekali suara ibu itu katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Tetangga itu pun wih paten kali Alif. Sadaqallahul azim. Gak apa-apa. Faedah Ustaz, faedah. Apa faedahnya? Kau sebulan baca itu. Kau sebulan tamat huruf alif-alif, huruf hijaiyah Pak. Begitu malam takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kau ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Sadaqallahul azim. Tamat huruf hijaiyah. Habis lebaran lanjut lagi. Alif date anun date na kap mim mati depankum anakum. Badate banun date na kap mim mati depankum banakum. Kami ngaji di kampung gitu Pak. Tadate tanun datena kap mim mati depankum tanakum. Diejek orang dah tua masih alif-alif. Mim date mata date ta mim waw mati depanmu matamu. Gitu kan aja. Ngapain repot-repot hari ini? Maka hari ini ayo bulan Ramadan lazimkan baca Quran. Kenapa? Karena kata Rasulullah dalam hadis arba'in, rumah yang di dalamnya penuh berkah adalah rumah yang di dalamnya selalu dibacakan Al-Quran.
rumah yang selalu dibacakan Al-Quran, maka rumah itu akan memunculkan cahaya menembus ke langit. Dari cercah-cercah cahaya itulah akan muncul keberkahan untuk penghuni rumah di dalamnya. Hari ini kenapa kita di rumah selalu gelisah? Hari ini kenapa di rumah kita selalu berantam, selalu nggak tenang, selalu cemas, rezeki seret, selalu ada aja masalah? Karena bisa jadi kita hari ini jauh dari Al-Quran. Makanya Allah ngomong dalam Quran, wa kadzalika anzalnahu Qur'anan Arabiyya wa sarrafna fihi minal wa'idi la'allahum yattaquna aw yuhdisu lahum dzikra. Apa kata Allah? Demikian kami turunkan Al-Quran itu dalam bahasa Arab supaya Quran itu mampu menjadi peringatan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka kalau hari ini kita mengaku bertakwa kepada Allah, maka jadikanlah Quran sebagai pedoman dalam hidup kita, saudaraku. Cemas akan hilang, gundah gulana akan hilang, rasa khawatir, rasa was-was akan hilang. Kenapa? Asy-syifa, Quran itu adalah pengobat dari hati kita, saudaraku. Insya Allah kalau sudah kita bumi Al-Quran Al-Quran di kota Batam nih, insya Allah keberkahan akan Allah turunkan untuk negeri Batam ini. Amin. 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 Minimal maghrib mengaji. Insya Allah. Dukung anak-anak kita Pak Wali. Apalagi saya dengar Pak Wali punya program. Apa programnya Ustadz? Program Pak Wali beasiswa untuk orang-orang anak-anak yang tak mampu untuk kuliah. Betul itu? Masya Allah. Untuk kota Batam yang berprestasi. Kalau untuk yang di ujung-ujung di pulau-pulau, asalkan yang susah dia mau kuliah, akan dibantu sama Pak Wali Kota dan pemerintah kota Batam. Ini kan cara yang baik. Betul. Bagaimana pemimpin itu mau menjalankan kalau tak dekat dengan Al-Quran? Maka Quran itulah insya Allah yang akan membimbing kita Pak. Insya Allah. Itu sajalah barangkali yang bisa aku sampaikan Pak ya. Udah ya? Udah ya Bang ya? Udahlah ya? Udahlah tolonglah. Udahlah ya, udah. Masih mau aku diundang kemari lagi? Mau aku diundang kemari lagi? Jawab yang kuat, mau aku diundang kemari lagi? Mau, dengar itu Pak Wali. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mendengar suara rakyatnya. Allahu Akbar. Terima kasih Bapak Ibu. Satu, ingat hidup ini ujian. Allah ingin melihat amal siapa yang paling baik di antara kita. Maka jangan sampai kita tergerus dengan ujian Allah. Lantas kita lupa diri dari mana kenikmatan yang kita rasakan itu datang. Dan kepada siapa kenikmatan itu harus kita belanjakan. Dari Allah maka kita kembalikan kepada Allah. Yang kedua, bumi Al-Qurankan Quran di kota Batam ini. Dengan maghrib mengaji. Dengan senantiasa kita baca Al-Quran di setiap malamnya. Insya Allah itu yang menjadi turunnya berkah dari langit dan bumi. Untuk kita semua adanya. Amin. Insya Allah. Dan itu saja barangkali Bapak Ibu yang bisa aku sampaikan. Aku mendoakan Bapak Ibu semuanya sehat walafiat. Bapak Ibu semua aku doakan istiqamah di jalan Allah. Bapak Ibu semua yang kutinggalkan kudoakan semuanya dipermudah segala urusannya oleh Allah. Bapak Ibu semua dipanjangkan umur takwanya oleh Allah. Saya yang hari ini langsung pamit istirahat. Doakan kami selamat-selamat dalam perjalanan. Besok masih ada jadwal saya di mana? Masjid subuh besok Pak Wali di masjid apa tadi namanya? Al-Munawwaroh. Di mana itu Al-Munawwaroh? Insyaallah besok kajian subuh habis sahur. Ya, doakan kami selamat-selamat berjalan. Bapak Ibu, tak banyak yang ku minta. Pertama, doakan aku sehat-sehat. Yang kedua, Bapak Ibu, doakan aku dimanapun aku berdakwah. Doakan aku agar senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Bapak Ibu, saya mohon izin, mohon pamit. Ila liqa ma'assalamah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.